Yosua 24 ayat 15 dan ayat 16. Sekali lagi, kalau saudara sudah dapat katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi jika kamu tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang berdirinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, malam ini saya ingin berbicara dengan satu judul pujian penyembahan, membuat perbedaan dalam keluarga sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita berpikir bahwa beribadah itu hanya kalau kita pergi ke gereja, kita pergi di FA, ya, atau ibadah keluarga. Tetapi sebenarnya ibadah itu mempunyai pengertian yang sangat luas. Saya coba untuk melihat di dalam bahasa Ibrani, beribadah itu berasal dari kata abad. Abad itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah menyembah Tuhan. Ya. Jadi waktu kita beribadah itu bukan sekedar ibadah, tapi kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mau di FA kah, di gereja kah. Kadang-kadang kita ibadah singkat saja, ya. Yang lebih repot, banyak kali orang menyanyi juga bilang, kita menyanyi sambil tunggu Bapak Bupati. Ini menyanyi, menyembah Tuhan atau menyanyi tunggu Bapak Bupati, ya. Harusnya kita sadar bahwa waktu kita menyanyi, kita menyembah itu kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang harus menerima segala pujian kepada Dia. Ya, selain kata abad itu, selain kata menyembah itu adalah kata menaklukkan diri. Ya, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menaklukkan dirinya kepada Tuhan. Ya, mereka tunduk kepada Tuhan. Bahkan selain itu ada kata, arti dari kata abad ini adalah memperhamba, menjadikan diri kita hamba di hadapan Tuhan. Kelihatannya Tuhan itu egois, ya. Kita harus menyembah Dia, memperhamba Dia. Untuk apa? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita pikir, untuk apa sih? Bahkan kalau saudara tahu kan di Eropa sekarang, orang tidak lagi mencari Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara tahu dengan jelas, orang-orang Eropa, ya, adalah orang-orang yang juga gelisah di dalam kehidupan mereka, ya. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kita ketenangan. Amin. Kenapa kita harus menyembah Tuhan, saudara? Karena kehidupan yang terbaik itu hanya ada waktu kita punya keterhubungan dengan Tuhan. Amin. Kita mau kaya kan? Saya ulang-ulang berkata itu. Kalau kepopuleran, kesuksesan bisa membuat orang bahagia, Michael Jackson orang paling bahagia di dunia. Tapi faktanya dia overdosis, ya, dan dia meninggal. Dan saya pernah nonton wawancaranya di Metro TV waktu dia masih hidup. Udah lama sekali. Waktu dia wawancarai, bagaimana? Apakah itu orang yang paling bahagia? Dia berkata bahwa waktu saya di panggung, karena memang dia adalah king of pop, raja pop dunia. Tapi waktu saya ada di kamar, saya gelisah, saya ketakutan. Itu sebabnya dia minum obat penenang. Dan dia overdosis tadi. Artinya kekayaan, kepopuleran tidak menjamin. Ya, jabatan tidak menjamin. Nah, Yosua dalam ayat-ayat ini dia belajar, dia bicara karena dia sudah belajar. Dia dari muda kita mengatakan dia ikut Tuhan, ya. Ya, dia menjadi semacam hambanya Musa. Musa ada di mana, dia ada di situ. Dan dia sudah belajar. Dia juga belajar tentang orang Israel. Bagaimana orang Israel yang dalam perjalanan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan bagaimana kehidupan mereka.
Alkitab mengatakan mereka semua mati di padang gurun. Kenapa? Karena sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Saya suka dengan pernyataan dari pendeta yang dipakai Tuhan. Memang beliau sudah almarhum, Petrus Agung. Dia membuat satu pernyataan yang perlu direnungkan. Dia berkata seperti ini, ya, yaitu Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dibutuhkan satu malam untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan memukul anak sulung di Mesir, lalu Firaun melepaskan orang Israel. Hanya butuh satu malam. Tapi dibutuhkan 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir daripada Israel. Apa itu? Ketidaktaatan kepada Tuhan, tidak setiaan kepada Tuhan, ketidaksungguhan kepada Tuhan. Perlu 40 tahun. Itu pun hanya 2 yang lolos, ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa kita perlu sadar bahwa hidup ini, keluarga kita harus betul-betul bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Siapa tahu ya sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita cepat saja. Ada 2 hal. Pujian penyembahan membuat perbedaan dalam keluarga sampai kepada kekekalan. Karena itu pilihlah beribadah bukan hanya sekedar di mulut kita. Kenapa ini penting? Karena saudara tadi melihat ayat 16. Waktu Yosua berkata bahwa dia dan keluarga mau beribadah, dia suruh bangsa itu pilih. Mereka bilang, ya kami akan beribadah. Ya. Tapi saudara tahu orang Israel, ya, mereka bilang mereka akan beribadah, mereka bilang mereka mau taat, tapi faktanya mereka tidak taat, ya. Mereka tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yosua melihat dengan jelas bahwa mereka bersungut-sungut, ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dalam perjalanan bangsa Israel itu dibuktikan bahwa orang Israel tidak sungguh-sungguh. Kenapa kita harus beribadah sungguh-sungguh? Karena ketergantungan kita itu hanya kepada Tuhan. Ya, tadi saya bicara seperti Michael Jackson. Saya pernah baca presiden Brasil juga. Ya, dia berkata bahwa dia hebat. Ternyata dia bunuh diri juga. Ada orang kaya di Jerman yang kaya-kaya miliarder bunuh diri. Kenapa? Karena di dalam diri kita semua manusia ada satu ruangan yang tidak bisa diisi oleh apapun selain oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa orang sudah sukses tapi gelisah, hidup takut, hidup penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Karena ada satu ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan supaya kita betul-betul akan mengalami satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, apa yang menjadi janji Tuhan menjadi milik kita. Jangan kita hanya tidak sekedar kita hanya ibadah sekedarnya saja, sehingga kita tidak melihat janji Tuhan. Ya, ada orang yang bahkan berkata, kalau saudara setengah-setengah dengan Tuhan lebih baik tidak usah sudah. Ya, karena saudara akan jadi sudah tidak diberkati Tuhan, jadi bulan-bulanan iblis. Ya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara sungguh-sungguh, karena dari kita nanti masuk surga itu seluruh kehidupan kita, bukan sekedar bagian-bagian tertentu. Ya, ada cerita humor, katanya iblis datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya lihat ada satu gereja yang beribadah kepada Engkau, ya, dan iblis bilang, saya mau menjelma menjadi seekor singa untuk datang ke gereja itu. Ya. Dan Tuhan bilang silakan. Dan singkat cerita, singa itu datang ke gereja itu, dia masuk dan dia mulai makan semua jemaat di dalam gereja itu. Tapi yang aneh, dia hanya kasih tinggal mulut saja. Dan dia kembali di hadapan Tuhan dan Tuhan bertanya, kamu makan mereka, kenapa kamu kasih tinggal mulut? Mulut saja. Dia bilang, karena hanya mulut mereka yang bau surga, yang lain tidak ada bau surga. Nah, jangan kita menjadi orang Kristen seperti itu. Amin. Jangan sekedar beribadah, jangan sekedar menyanyi,
tapi kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nah, kita lihat tadi Yosua bicara tentang keluarga, ya. Kenapa kita perlu untuk beribadah? Bahkan seluruh keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Karena dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan akan membuat perbedaan. Lagi pasal yang ketiga ayat 18 mengatakan, maka kamu akan melihat kembali, Melaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Satu waktu Tuhan akan buat perbedaan. Mungkin sekarang saya ke gereja juga sama saja. Kadang-kadang orang bilang begitu, di gereja tiap minggu juga hidup bersama saja. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia akan buat perbedaan. Amin. Karena Alkitab menunjukkan itu. Kalau saudara teliti Alkitab, mari kita baca 2 Samuel 3 ayat 1. Ada dua orang dengan posisi yang sama, yaitu sebagai raja. Tapi bagaimana kisah kehidupan mereka? 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1 saya akan bacakan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ya, saudara lihat ini, bahwa dua-dua raja, tapi apa yang membuat perbedaan? Yang satu makin lama makin kuat, yaitu Daud. Karena Daud setia untuk beribadah. Ya, Daud seorang penyembah. Alkitab mengatakan dia 7 kali sehari menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya dia kuat. Ya, dia makin lama makin kuat. Kenapa Saul makin lama makin lemah? Karena makin lama Saul makin tidak beribadah. Makin lama Saul makin jauh dari Tuhan. Awalnya dia memerintah, dia bunuh semua dukun di Israel. Tapi waktu dia ditinggalkan oleh Tuhan, dia kembali cari dukun. Makin lama dia makin lemah. Kenapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak kuat. Dan kita belajar sejarah hidup keluarga Daud dan Saul. Saul keluarganya pada akhirnya tidak perlu lama semua habis keluarga. Daud punya keluarga keturunan, bahkan sampai lahir Yesus dari keturunan Daud. Kenapa? Karena Daud beribadah kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir untuk memberikan semacam sesuatu buat anak-anak kita. Saya berani mengatakan warisan terbaik adalah iman. Warisan terbaik adalah ibadah. Kenapa? Karena semua bisa hilang, tapi ibadah tidak bisa hilang. Mereka akan setia. Itu sebabnya Yesus berkata, hanya satu yang perlu kepada Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil dari ibadah, yaitu ibadah. Duduk di kaki Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan membuat perbedaan dalam keluarga sampai kekekalan. Karena itulah beribadah dengan kesungguhan hati. Ya. Saudara, seringkali kita pikir, gereja saja, yang penting kan kita gereja. Ya. Saya mau katakan kepada saudara, sekali lagi, mungkin awalnya tidak ada perbedaan, mungkin awalnya tidak kelihatan, tapi Tuhan itu setia. Ya. Dan ini terbukti dengan sejarah hidup Yosua sendiri. Saudara, kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11 saya bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian dia kembali ke perkemahan, tetapi apinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, lihat ini. Bayangkan, Musa sebagai pemimpin, Musa sebagai imam saja sudah kasih tinggal kemah pertemuan. Karena sudah selesai ibadah. Ada satu kasih. Ya. Musa sudah tinggalkan, tapi Yosua, Alkitab mengatakan dia masih sangat muda, tapi dia tetap ada di situ.
Itu sebabnya tidak heran waktu Musa mati, dia diangkat untuk menggantikan Musa. Kenapa? Karena kesungguhan di dalam ibadah itu sesuatu yang penting. Ya. Bahkan saya sendiri berkata kepada anak-anak saya, mungkin Papa tidak tinggalkan warisan apapun, tapi Papa mau meninggalkan warisan iman dan warisan beribadah menyembah Tuhan. Ya. Supaya kalau kalian berhadapan dengan kesulitan, kalian ingat apapun terjadi, berlari kepada Tuhan itu lebih baik daripada yang lain. Ibadah itu sesuatu yang penting. Itu bukan tambahan dalam hidup ini. Ya, ibadah adalah sesuatu yang akan mengubah kehidupan kita. Yosua telah membuktikan itu. Ya. Saya memperhatikan kata meninggalkan. Ya, itu berasal dari kata Ibrani mos. Mos itu bukan sekedar meninggalkan, tapi tidak bergeser. Jadi Yosua tetap ada di kemah itu. Terus duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Pemimpin boleh pergi, tapi dia tetap duduk di kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kata arti lain dari kata mos adalah beralih. Dia tidak pernah berpindah. Dan itu sebabnya kalau kita menemukan di dalam pasal yang tadi kita baca, Yosua 24, yaitu Yosua di dalam masa Tuhan, dia punya komitmen, aku dan keluargaku beribadah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang penting. Itu adalah sesuatu yang akan menentukan kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi Tuhan mau supaya kita belajar beribadah sungguh-sungguh, setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan tidak pernah ada yang sia-sia. Ya, memang Tuhan kadang-kadang kita datang kepada Dia tidak langsung jawab. Itu sebabnya dikatakan respon Tuhan terhadap doa itu ada 3. Ya, yaitu ya, tunggu dulu, tidak. Tapi kebanyakan adalah tunggu dulu. Nah, kita kalah di situ. Jangan berdoa Tuhan belum jawab. Padahal waktu kita menunggu, Tuhan sudah mengirimkan jawaban bagi saya dan saudara. Ya, karena itu mari kita belajar untuk setia. Saya tidak siap ini, tapi Tuhan ingatkan saya ada satu cerita. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, terkenal, dia punya banyak buku rohani. Ya. Tahun 2000-an dia sangat terkenal. Dia menulis banyak buku. Dia umur 8 tahun dibawa Tuhan ke surga. Oh iya, Robert Diardon. Betul, saya punya buku tapi lupa nama. Robert Diardon dibawa ke surga, saudara. Tuhan pakai dia luar biasa. Dan satu waktu Tuhan bawa dia ke surga, dia kaget karena di surga itu ternyata ada gudang. Ya, karena dilihat satu gedung besar, dia tanya, Tuhan itu apa? Nah, Tuhan berkata itu gudang. Ya, Tuhan masa di surga ada gudang? Kan Tuhan bisa menciptakan apa saja. Dalam waktu sesaat Tuhan hanya berfirman, semua jadi. Dan Tuhan bilang, mari kita pergi. Dan mereka pergi masuk gudang besar sekali. Di dalam gudang itu semua barang, semua bagian tubuh manusia ada. Jadi ada tangan, ada mata. Jadi dia tanya, Tuhan untuk apa sih? Tuhan berkata ini adalah persediaan buat mereka yang percaya. Waktu mereka berdoa, aku akan menyuruh malaikat untuk mengantarkan jawaban doa. Tapi ingat, waktu Daniel berdoa untuk Israel itu dibutuhkan 21 hari. 21 hari artinya 3 minggu. Ya. Artinya kalau saudara berdoa, kalau belum 3 minggu jangan berhenti. Ya. Kenapa? Karena jawabannya ada di jalan. Ya. Tekun berdoa. Seringkali malaikat sudah di depan, antar berkat, tapi kalau bakal lain lah, tidak setia lah. Tidak malaikat, Tuhan jangan bawa pulang dulu, nanti dia berdoa sungguh-sungguh kirim lagi. Dan seringkali kita tidak mendapatkan jawaban. Saudara, Tuhan mau supaya kita beribadah sungguh-sungguh, karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Nah, saya akan mengakhiri dengan satu semacam penelitian kepada dua keluarga yang berbeda. Ya, ini terjadi di Amerika. Ya, secara khusus di kota New York. Mereka melakukan penelitian kepada dua keluarga yang berbeda, dan itu penelitian itu dilakukan setelah 5 generasi. 5 generasi, jadi cukup panjang. Ya, kalau satu generasi 40 tahun,
semacam 200 tahun mereka coba. Itu dilakukan penelitian kepada dua orang yang berbeda. Yang satu bernama Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka teliti keturunannya setelah 5 generasi. Dan juga seorang yang bernama Max Jukes. Max Jukes adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, tidak pernah gereja. Dia tidak takut Tuhan, dia tidak setia dengan Tuhan. Dan waktu mereka melakukan penelitian terhadap mereka setelah 5 generasi, memang ini terjadi pada abad ke-19, penelitian itu dilakukan. Saudara perhatikan bahwa Max Jukes, dia memiliki keturunan, ya, dalam 5 generasi itu ada 1029 orang. Jadi keturunannya banyak, ya, selama 5 generasi. Tapi tahukah saudara, 300 dari mereka meninggal secara prematur. Ya, ini dari keturunan yang tidak percaya Tuhan. 100 orang masuk penjara, masing-masing sekitar 13 tahun. Jadi hukumannya cukup tinggi, ya, kejahatan yang mereka perbuat. Kemudian sekitar 100 orang menjadi pemabuk, selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Jadi ini keturunan dari Max Jukes yang tidak sungguh-sungguh, tidak setia beribadah. Bagaimana keturunan daripada Jonathan Edwards? Dikatakan bahwa keturunannya berjumlah 729 orang. Yang luar biasa, saudara-saudara. 300 orang menjadi pengkhotbah. Jadi lihat pengaruh dari orang tua yang beribadah. 65 orang menjadi dosen, 13 menjadi pemimpin universitas, 60 menjadi penulis buku, 3 menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika, yaitu Aaron Burr. Keturunan daripada orang benar diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan dalam artikel yang lain bahwa keluarga ini tidak pernah menjadi beban bagi negara. Maksud keturunan dari Jonathan Edwards, karena orang tuanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ibunya seorang yang cinta Tuhan, memberi teladan hidup yang baik buat anak-anak. Ya, beberapa waktu yang lalu Gallup, ya, melakukan penelitian kepada para miliarder di Amerika. Mereka coba menelusuri garis keturunan mereka. Dan aneh, hampir semua miliarder di Amerika, mereka adalah keturunan anak-anak Tuhan. Benarlah Mazmur 112 ayat 2. Kalau saudara baca di situ dikatakan, anak cucunya akan, keturunan orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Kalau saudara ingin anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, keluargamu diberkati, hanya ada satu cara: beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai itu tidak setia kepada Tuhan karena mau kerja keras. Warisan terbaik adalah ibadah. Itu sebabnya Paulus bicara kepada istri, ya, yang punya suami tidak bertobat. Dia bilang begini, kamu harus sungguh-sungguh supaya kamu memberi pengaruh yang kudus. Ya, pengaruh kudus itu tidak kelihatan, tapi seorang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia mempunyai dampak secara rohani kepada keluarga. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin.